Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadat salatan tabdahu lana biha abwabal khairati was sa'adati fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد ونجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وجميع علومه في الدارين آمين. الباب التاسع والعشرون في فضيلة الرمي. Bab yang ke-29 pada menyatakan keutamaan ramyi ini itu memanah lah. Bisa juga diartikan melempar tombak, bisa juga. Cuma kebanyakannya memanah. Kita baca yang di pinggir lah, menakas tamat. Al-babu tasi'u wal isrun fi fadilatir ramyi. Bab yang ke-29 pada menyatakan keutamaan memanah. Jadi dalam ajaran agama kita memanah itu termasuk bagian dari ketangkasan diri lah. Jadi kita disuruh sebenarnya berisi keahlian di bidang mempertahankan diri. Itu bahari kesannya memanah. Jadi kalau laki-laki kada bisa memanah itu berarti kurang dari sisi syariat untuk mempertahankan dirinya dari serangan musuh. Bahkan memanah ini lebih afdal daripada latihan memanahnya, lebih afdal daripada latihan main pedang. Sebab memanah ini bisa menghabisi musuh secara jarak jauh. Belum musuh babarak, sudah kawa kita melumpuhkannya dengan panah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man rama sahman fi sabilillah, barang siapa memanah akan satu anak panah fi sabilillah di jalan Allah." Nah, berarti pemahamannya ini waktu perang lah. Nah, ini zaman bahari, waktu perang. Zaman ini ada cocok lagi Bang, lain zamannya sudah memanah panah-panah itu. Kecuali pian di hutan kan, bertamuan lawan warik, nah, tamuan lawan ular, tamuan lawan minjangan, nah, itu cocok aja. Kalau di dalam kota di pasar nih mungkin bawa panah, konyok-konyok, tangkap polisi. Kada sesuai lagi zamannya. Ini zaman kisah bahari. Nah, gitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, "Man rama sahman, barang siapa memanah satu anak panah fi sabilillah di jalan Allah, maka pahalanya kaman a'taqa raqabatan." Seperti orang yang memerdekakan satu budak pahalanya. Sekali aja nya tuh memanah satu budak, berarti pahalanya tuh ganal. Sebab kalau kita memanah musuh satu orang kana, itu manfaatnya ganal bagi umat Islam. Nya hendak datang kada sampat. Seandainya kau masuk ke wilayah orang Islam, sampatnya maduk-aduk. Tapi kalau nya jauh-jauh sudah lumpuh, nah maka selamatlah baik orang banyak disebabkan satu orang lumpuh tadi, walaupun masih jauh posisinya. Nah, maka disebut afdal di kita ini. Banyak pahalanya. Nang kaya pahala memerdekakan satu budak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, "Allimu auladakum." Lajari oleh kalian auladakum, anak-anak kalian, as-sabahata akan berenang. Nah, disuruh kita melajari anak kita bisa bakunyung. Warramiyah bisihami, dan juga memanah dengan anak panah. Suruh juga kita melajari mulnya lelakian lah, itu diutamakan. Wal mir'ata, dan belajari akan perempuan anak kamu yang perempuan, maksudnya anak kamu yang perempuan. Al migzala,
Migzal itu jahit menjahit, tenun menenun, maulah tapih ya kita, maulah kain. Bahari kan pakai tenun, pakai tenunan batangan bahari. Nah, lajari cara maulah mentenun, maulah kain. Artinya di sini pemahamannya anak kita itu disuruh oleh Nabi supaya abahnya itu melajari dari sisi keterampilan. Jadi anak kita tuh disuruh berisi keterampilan atau kebiasaan ya kita. Kalau laki-laki kebiasaannya pintangan mempertahankan diri. Nah, termasuk ibarat melajari anak berusaha masuk jadi situ juga tuh babnya, supayanya bisa dari sisi syariat mempertahankan dirinya di bidang usaha. Kalau bini-bini yang wayah ini ya dilajari bermasak supaya bisa juru masak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, ar-ramyu bermula memanah, alal gharadi menuju satu tujuan. Gharad satu tujuan. Ini misalnya latihan, orang ini masih latihan. Yang dipanahnya itu kan manusia, ada latihan manimbang, ada tujuan kan, alat tujuannya kayak jauh kan jaraknya bulat ya kalau. Nah, itu tuh bila yang kita panah itu tujuan itu dalam rangka latihan itu sudah berpahala. Maka jar Nabi karami alal jihadi, sudah model kayak memanah alal jihadi di jalan Allah sudah. Asal latihannya tadi memang untuk lillahi ta'ala juga. Jadi waktu latihan tuh sekali kita memanah sudah model kayak dapat pahala sekali orang yang memanah di jalan Allah juga. Nah, padahal masih latihan aja nih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun latihan dihukumi seperti kita memanah musuh juga pahalanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, man yarudda sahma 'alal marmiyyi, man yarudda as-sahma, man yaruddu as-sahma 'alal marmiyyi, man yaruddu lah. Barang siapa mengembalikan satu anak panah alal marmiyyi kepada orang yang memanah, minal gharadi, dari gharadi itu tempat sasarannya tuh. Nah, kita nih latihan jauh karena atau kadang-kadang para sasaran itu kan panahnya itu kan terpakai masih segala latihan. Ada yang mengambil kan, atau kita seorang yang mendatangi ambil anak panahnya itu tadi, kana lahu, maka orang tadi mendapat pahala bikulli qadamin, satu tiap langkah yang mendatangi mengambil panah tadi segala latihan, ajru idqi raqabatin, nah pahala memerdekakan satu budak dua. Nah, jadi yang kada umpat atau kita misalnya kita memanah kan satu kali panahan berpahala juga. Itu mengambil pulang atau orang kan mengambilkan misalnya menjulung pulang anak panah tadi pulang ke kita tadi. Nah, itu pun dapat pahala memerdekakan satu budak juga. Nah, itu. Amun kita seorang, kita yang memanah, kita yang mengambil, double kira pahala memanah, pahala mengambil pulang. Berarti ini disuruh bandar oleh Nabi belajar memanah ya kalau. Nah, jadi kalau orangnya bukan atlet perlu lomba memanah aja, ini sudah tak melakukan itu. Ya kalau tinggal masang niat aja lagi, hendak menjunjung perintah Rasulullah atau nah niatnya ada yang menjunjung perintah yang lain dari itu, nah ditambahin niat nang itu udah benar pahalanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, tarqul marmi, man lah tuh, man ada man lah, man taraka. Nah, kalau ada man tuh fi'il madi itu tarakanya. Cakanya kada ada man tuh tarqo tuh. Man tarakal marmiya ba'da ta'allumi, barang siapa meninggalkan memanah ba'da ta'allumi, sesudah dia tadi belajar. Nah, belajar sudah sekalinya timbul ampih memanah padahal sudah belajar, faqad taraka sunnatan min sunnati, maka sungguhnya meninggalkan satu sunnah dari sunnahku ya Nabi. Ada juga kan belajar rasa kuyuhan ampih aja, yang belajar yang memanah tadi nih itu meninggalkan satu sunnahku ya Nabi.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam man 'allama ar-ramya, barang siapa mengajarkan. Nah tadi kan belajar, yang tadi Allah ini mengajarkan. Man 'allama ar-ramya, barang siapa mengajarkan memanah, tsumma tarakahu, sekalinya ampih mengajarkan, falaisa minna, maka itu adalah bukan gawian bubuhan kami. Laisa amilan bi amrina, artinya kada mengerjakan perintah kami ya Nabi. Maksud falaisa minna itu dia tidak mengerjakan perintah kami, itu maksudnya. Bukan dia, jangan diartikan ini bukan umat Nabi. Adalah kalau falaisa minna berarti bukan umat Nabi, jangan salah paham tuh itu maksudnya artinya. Mana baca tafsirnya di dalam tuh. Ai laisa amilan bi amrina. Laisa amilan bi amrina. Ini kada mengerjakan perintah kami, itu maksudnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man taraka ar-ramya fal yartam. Nah, barang siapa ampih atau meninggalkan memanah, fal yartam, hendaknya dia kembali belajar. Fal yartam, kembali belajar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, kita ini masalah memanah bedarus saja ya kalau ini kan kada tamalakan memanah nih kan. Summa qala wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, man ta'allama ar-ramya, barang siapa mempelajari memanah, summa tarakahu, sekalinya berampih, tarakahu ampih belajar memanah, faqad awsani, maka sungguh inya mana bermaksiat lawan aku, atau bahasa awsani itu kalau mudah dipaham, sungguhnya kada menurut lawan aku. Nah gitu aja tuh. Awsani itu sungguhnya kada menurut lawan aku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, amun zaman wayah ini, amun pian ada bisi lahan, bagus saya belajar di belakang rumah seorang ya kalau cari model kayak apa tuh. Apa naranya tuh, bambu kah? Bambu diulahkan, cariakan tali rumput Jepang. Nah, cariakan anak panahnya, latihan, cuma hati-hati terkena mata. Nah itu aja, hati-hati lo kepina anak suruh boga, kepina parak karena mata anak bisa. Jadi ada lahannya khusus nih tuh. Ini yang kisah bahari lah. Nah jadi ini para ulama ada membedakan, maksudnya kita harus berisi keterampilan, itu maksudnya. Kada masih harus yang semata-mata memahami hadis ini semata zahirnya aja, kada berisi keterampilan kita. Sebagai apalagi laki-laki harus ada berisi keterampilan, kebisaan kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, man rama bisahmin fisabilillah, barang siapa memanah dengan satu anak panah di jalan Allah, asaba, tepat sasaran, au akhta'a, atau luput. Nah, ini bisa luput tuh. Nggak mesti sekalinya kada-kana. Asaba tuh tepat sasaran, misalnya memanah kan kana nih. Au akhta'a, atau luput, tetap pahalanya kana lahu, tetapnya dapat pahala ajru idqi raqabatin, pahala memerdekakan satu budak juga. Nah, padahal luput tuh. Jadi jangan takutan luput. Yang pasti kanan itu masa orangnya banyak itu lah. Pasti kanan tuh. Asal orangnya berdirian aja. Mun sahabat yang banyak berdirian tuh luput juga kada kana. Berarti bapijim. Tapi ini kisah bahari lah. Jangan pian kena timbul kena kemana-mana bau panah pian. Ada itu ada usah. Ini pedakan orang Tarsan. Ada cocok lain zamannya lagi ini. Berpanah-panah maka itu. Nah, dikira orang hendak memberontak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, ta'allamu ar-ramya. Ta'allamu bil amr lah. Belajarlah oleh kalian akan memanah. Nah, kalian artinya banyak orangnya ya. Bon kita ini disuruh belajar memanah. Men ulun alhamdulillah sudah mengamalkan memanah belajar waktu pramuka bahari. Nggih, waktu zaman pramuka bahari. Jadi pramuka itu ada perlombaan memanah loh kok, latihan memanah juga. Itu dasar asli panah bujur. Ada yang maulah yang paling mulah seorang ada. Ada panahnya dan ada juga anak panahnya, tapi kada landepang. Nah, latihan itu. Jadi nah itu caranya nah. Oh, itu anu
kada boleh anunya ini sampai ke sini menariknya nah. Kayak itu dipikir gitu juga. Hanya lapas. Dilapas saja gini jangan yang jangan tangan meiringi. Dilapas gitu aja nya. Kayak itu caranya. Tapi mau ibarat perang juga pakai panah, asa ketinggalan zaman juga pian. Orang ini cing ya. Kita hanya anak emasang sudah mati kita. Timbak orang. Ya kalau nah kita aja. Tis orang timbak selesai sudah. Jadi zamannya juga. Wah ini canggih sudah panah bah ini bedanya panah bahari. Nah, sudah bisi peluru santai aja nah bosnya duduk ya. Kita hanya orang masang terus timbak orang. Habis kisah. Nah. Kelubut-kelubut bawa panahnya. Cakanya bahari itulah ada sudah pistol. Tentu Nabi menyuruh belajar pistol tak bisa. Cuma kada ada pistol lagi. Nah itu pistol sabutingan itu bang besi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'allamu ar-ramya. Kalian belajarlah akan memanah. Fa inna ma bainal hadafataini. Nah, hadafataini. Karena di antara dua hadafataini itu dua pandangan. Kita memanah itu kan fokus loh kok. Ada kadang-kadangnya bayangan ke kanan ada, bayangan ke kiri ada. Nah di antara dua kanan kiri itu nah ada raudhatan min riyadil jannah. Ada satu kebun surga dari kebun-kebun surga. Jadi hadapatayn ini antara dua sasaran. Ini kan sasaran anak ini kan sasaran panah kita di sini. Nah, sebelah sini lawan sebelah sini hadapatayn ini naranya. Jadi yang kita cangang itu sebenarnya surga kita. Nah, itu maksudnya itu. Nah, karena di sini pahala kita. Jadi sasaran yang kita tuju itu surga kita. Kita zaman perang lah. Nah, kita memanah fokus ke sini. Yang kita fokus tuh ya pahala kita. Maksudnya antara dua bila tak ke sini kan luput, tak ke sini luput. Nah, itu maksudnya antara dua pandangan itu. Raudhatan min riyadil jannah. Nah, lirrami bagi orang yang memanah. Itu simpailah bagi orang yang memanah lirrami. Tapi ini raudhatan min riyadil jannah ini bagi orang yang memanah fi sabilillah di jalan Allah. Nah, fi sabilillah di jalan Allah. Jadi ta'allamu ar-ramya fa inna ma bainal hadafataini raudhatan min riyadil jannah lirrami fi sabilillah bagi orang yang memanah di jalan Allah maksudnya. Jadi yang dituju itu ya surga kita maksudnya pahala kita. Nah, itu. Al-babu salasuna fi fadilati birril walidain. Nah, bab yang ke-30 berapa nih? Paskah. Bab yang ke-30 fi fadilati birril walidain. Pada keutamaan berbakti kepada ibu bapak. Birrul walidain. Abah, mama. Nah, itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, ridar Rabbi, keridhaan Allah fi ridal walid. Nah, pada keridhaan abah. Disebut abah di sini taupat mama. Bahkan aula, mama itu lebih aula sebenarnya. Karena walid ini kan mudzakkar. Mudzakkar membawa yang muannas. Laki-laki ini membawa yang bini-bini. Maka keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua. Nah, itu maksudnya lah. Walaupun dikatakan di sini ayah saja. Karena ayah ini membawa lawan ibu maksudnya. Wasuhtullahi dan bermula kemurkaan Allah fi suhtil walidi pada kemurkaan abah mama. Nah, jadi mun kita hendak tahu Allah tu sarik lawan kita, lihati keadaan abah mama kita. Bila sidin sarik, Allah tu sarik itu juga. Bila kita hendak tahu Allah Ta'ala senang lawan kita, lihati abah mama kita. Bila abah mama kita senang benar lawan kita, berarti Allah senang juga. Nah, kadosa kita melihati orang, mendengari orang atau apa menggaduhi
atau misalnya mendengari ucapan-ucapan orang ada usah. Yang kita lihat itu keadaan mama abah kita. Kayak apa sih Din? Amun si Din senang, berarti Allah pun senang lawan kita. Nah, itu. Wa qala alaihi salatu wassalam birru atau fil amar bermakna berbaktilah kalian. Asalnya birru, nah berarti orang tuh yang disuruh ini banyak orangnya, bukan kita berdan nih. Jadi ujar Nabi, birru abaakum, kalian berbaktilah semuanya akan abah mama kalian, akan orang tua kalian. Nah, maka hasilnya tabirrukum abnaukum, tabirrakum abnaukum. Maka tabirrakum abnaukum. Maka berbakti juga nanti akan kalian oleh anak-anak kalian. Nah, ini paling mujarab. Ini termasuk syarat utama menghendak anak kita berbakti lawan kita berdahulu berbakti lawan abah mama kita. Nabi membedahin yang ini nah. Bila kita berbakti lawan kuitan, anak-anak kita pun berbakti lawan kita. Tapi bila kita kada berbakti lawan kuitan, anak-anak kita pun durhaka juga lawan kita. Ini sudah dipedahkan. Birru abakum tabirrakum abnaukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, maka berbakti juga akan kalian oleh anak-anak kalian. Jadi ada orang oh ya ini minta amalan supaya anak juriyat itu bagus ya kalau supaya misalnya anak ini berbakti lawan kuitan Pak Asian. Nah, sebenarnya yang paling utama itu kitanya dulu, paling utama benar. Bila kitanya sudah berbakti, dan bukan sudah maksudnya terus menerus berbakti selama sidin hidup sampai sidin dikubur pun kita terus tetap disuruh berbakti, bukannya sudah sebenarnya terus-terusan ila yaumil qiyamah selama hayat dikandungin tuhud. Nah itu maka hasilnya kita anak-anak kita juga diulah Allah Ta'ala berbakti lawan kita. Itu modal utama tuh. Jadi kalau amalia aja doa-doa aja tuh, tapi ini kada digawi modalnya ada di hadapan kan. Ya Allah mudahan anak ulun berbakti lawan ulun jadi saleh segala macam, tapi kitanya lawan kuitan durhaka. Kayak apapun harapnya doa ma'anjul, jangan menjar ma'anjul, ada mampan. Nah, ada mau. Jadi modal utama, mana modal utama. Jadi jir Tuhan anehnya mon ini. Lawan kuitan seorang ada ngebakti, tapi mengharapkan anak berbakti lawan seorang. Nah, kan aneh narannya. Wa ifu bil amar jatuh. Ifu ini hendak kata-katanya maksudnya panjang tuh. Ifu dan kalian hendaknya nih bagi orang yang sudah bisi bini. Ifu tahanlah mata dari memandang bibinian lain. Nah itu maksudnya. Ifu oh Nabi. Mau sudah bisi bini seorang aja yang diaduk dah. Jangan pindah hendak yang macam-macam. Putri Indonesia lah dilihat, putri Jepang lah dilihat, macam-macam. Nah, bini seorang aja. Sebab bila nyawa Nabi, bini kita aja yang diaduk, yang diperhatikan, ta'ifu nisa'ukum, maka bini-bini kalian pun juga bersifat demikian. Nya lawan kita aja juga kada mau kalah laki-laki lain. Nah, amun kita ka bini-binian, bini-bini lain, ibaratnya itu liar aja kita, maka bini kita pun liar juga kan laki-laki lain juga. Nah itu ini ada wah ini pin kalau bini kada kawa salah sedikit punya apa aja kada kawa harus taat bakti dan seorang maka liar benar. Nah ada nangka itu kada cocok juga nih tuh. Jadi mun hendak bini itu masih lawan kita kada liarnya, kita pun jangan liar juga. Nah itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita bersabda, man asbaha, barang siapa bangun pagi baisukan tah. Baisukanan aja kita. Walahu abawani, dan inya bisi abah mama atau mama aja atau abah aja. Radiyani, keduanya itu ridho.
abah mama kita ridha, atau mama kita aja ridha atau abah kita karena sudah meninggal salah satunya misalnya, keduanya ridha anhu lawan orang tersebut, aw ahaduhuma atau salah satunya. Jadi beisukan kita nih melihati abah mama kita ridha lawan kita, futihat lahu abwabul jannati, dibukakan bagi orang tersebut pintu-pintu surga. Kadang kali lagi kita mengatuk surga, apalagi membuka seorang nggak ada juga sudah dibukakan pintu-pintu surga. Maka pintunya kada sebuting nih abwab itu jamak, artinya bermakna banyak pintu-pintu. Berarti bisa tasarapian memilih nih pintu yang mana, tasarapian jingok dulu kilok jadi dari pindah pulang ke situ, pindah pulang tasarapian yang memilih. Nah, satu aja sebabnya akuitan kita itu aja. Waman amsa, dan barang siapa waktu sorenya tuh, walahu abawani, dan inya bisi abah mama, sakhitani alaihi, murka dengan seorang tadi, arti murkaan ini marah, kada ketujuh, kada ridha dengan anak tadi, au ahaduhuma atau salah satu keduanya, maka putihat lahu abwabu jahannam. Nah, maka dibukakan baginya pintu-pintu jahannam. Makanya kita sebagai kuitan ini paham-paham juga, jangan langsung anak berdosan sarik jalan anak, kasihan anak kita. Ya kalau ada salah sedikit menyumpah, maka menyumpah memberi takutan benar, ilaka aja. Lawan anak kasihan anak. Maka lawan kayak gini lawan tangan, ilaka aja. Kebanyakan dari pengantin kena ya Allah. Kayak ini. Nah, jadi jangan juga kuitan yang kayak itu. Sebab kuitan ini harus memahami juga keadaan anak kayak apa caranya supaya anak kita jangan ketulahan. Nah, itu kita yang bersabar karena anak kita nih pikirannya handap, kada sampai berpikir kita orang Tuhan ini kan terpanjang sedikit, panjang segala-galanya orang Tuhan arannya. Jadi kuitan yang bakalah, yang terpanjang berpikir yang bakalah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita bersabda lagi, idza kunta fi sholati, apabila engkau dalam keadaan sembahyang ya Nabi, pada'aka abuka. Nah, tapi ini sembahyang sunnah lah. Sekalinya mangiyau, atau memanggil akan engkau abuka oleh ayahmu, fa'ajibhu, jawab panggilan ayahmu itu. Ini munnya sembahyang sunnah. Nah ini dalilnya nah. Bila nyawa aja Nabi sembahyang, bila engkau sembahyang dalam keadaan sembahyang tapi sembahyang sunnah, pada abuka, sekalinya abah engkau memanggil engkau, fa'ajibhu, ampih aja sembahyang, jawab dan datangi. Dijawab didatangi, bukan yang pon ya, tapi kadang mendatangi lah ini, dijawab dan didatangi. Nah ini mun abah mengiyau. Wa inda'atka ummuka bang, dan seandainya yang memanggil engkau itu ibumu bang, fa'ajibha, dijawab dan didatangi juga. Hampir sembahyang. Tapi ini sembahyang sunnah lah. Kalau sembahyang wajib bang, tarusakan ya. Sembahyang zuhur memangnya tarusakan ya. Nah makanya kita tuh kalau marago kuitan, tanu kuitan ujur misalnya, kita sebelum sembahyang zuhur tuh kuitan dulu dilihati. Boleh aja kita kada berjamaah, kan berjamaah ke masjidnya itu fardu kifayah hukumnya, kada fardu ain. Maharago kuitan fardu ain. Mun kada kita siapa lagi? Orang, kada mungkin orang mun berjamaah bang, ada aja orang mewakili sudah. Nah kayak itu, jangan kita menyasar berjamaah kuitan tak talantar atau ada boleh kayak itu. Nah, kuitan berdahulu. Nah bahkan kita mana sembahyang yang wajib di rumah juga, supaya sidin jangan bakiau lagi, berdahulu sidin dilayani. Kan sembahyang zuhur tuh waktunya panjang juga. Kadang masih harus diawal waktu bang. Nah, tuntungan urusan sidin dulu. Napa sini? Oh sudah minum makan sudah, minum obat sudah, apa sudah, ibaratnya sudah. Hanya kita berjuhur. Jadi sini kan pakai jauh lagi. Nah itu maksudnya. Jadi ini masalah anak aja paham. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita bersabda, man adza, nah barang siapa mengganggu, menyakiti, melukai baik dari sisi fisik maupun hati,
nun fisik. Barang siapa mengganggu atau menyakiti walidayhi, dua orang tuanya, kuitan kedua-duanya, kepilingnya keduanya, mak sadis bener anak ini. Au adza ahadahuma, atau menyakiti salah satu keduanya. Kuitan abah meninggal sudah, kuitan umah aja lagi, tapi sini hari-hari sakit hati. Nah, maka apa aja Nabi? Yadkhulin nara, masuklah orang tersebut ke dalam api neraka. Untung nih fi'il mudhari kada fi'il madi. Artinya asalnya mau bertobat selamat saja. Tapi kalau nya kada bertobat mati dalam keadaan kuitan kada ridha, dalam keadaan nya menyakiti kuitan, masuk neraka. Nah, itu. Jadi mun pian hendak masuk neraka amalkan ya. Karena ulun hadangi ulun lihati. Mun pian meninggal dunia ulun lihati kayak kan keadaannya. Ada teropongnya. Nah, jadi amalan masuk neraka itu banyak. Bahkan ini termasuk VIP-nya. Tercepat, tersegera masuk neraka. Di dunia aja sudah rasa kayak neraka. Ini ulun pernah dulu di suatu daerah di Indonesia, ada 10 sebentar daerahnya lah. Ulun menyaksikan dengan mata sendiri ini. Nah, orang ini lawan kuitannya. Jadi sampai ulun menyaksikan 3 generasi di keluarga sidin itu nah. Di kutub utara lah jauh lah. Lawan kuitannya durhaka. Kuitan kada tapi dihadagu bujur tuh karena sudah ujur sudah tua, durhaka. Wani mau lurut kuitan, wani mau medang kuitan lali segala macam. Memang dasar malah lain mah kuitan sidin kan, cuma anaknya kada sabar. Nah, sampai yang di kada bagus saya akhlaknya lang kuitan. Meninggal yang kuitan, akhirnya yang si anak yang laki-laki yang dulu kada beradab lawan kuitan ini umur sidin masih 50-an aja waktu itu. Kada tuha benar. Lain kuitan sidin kan sudah 90-an waktu dia tuha. Yang tadi dulu nih ada yang sidin ini 50-an aja. Sakalinya lali kada sampai tuha benar lali. Garing dulu bakurus awak. Kada kawa berjalan, begisut aja. Begisut. Bapak Andri nggak ada kawas jelas lagi. Wah. Nah dulu hati orang yang durhaka lawan kuitannya. Belum sampat mati, belum sampat tuha, sudah kayak itu keadaannya. Sekalinya anak sidin ini pulang. Nah, memperlakukan sidin yang dulu lawan kuitan kada bagus sama diperlakukan oleh si anak tadi. Anaknya gagah, kau berjalan kau buka. Ditunjuk-tunjulnya kepala kuitan ini gundul ini ya hendak keluar rumah terus ya han ulun ini ke mata seorang nih kada begayaan gundul ini hendak berjalan terus ya hati ang anak itu bucak padahal yang kuitannya kuitan laki-laki ini 50-an di umurnya ada tuh benar garing kada kau berjalan lu begisut ya cuma ubah utaknya ubah sebagaimana ubahnya kuitannya dahulu. Nah imbalin tuh yang anak ini pulang yang tadi nyebut gondol tadi sama juga anak kayak itu mun kada diputus lingkaran setan ini kada diputus maka itu harus tekan ujung-ujungnya 3 generasi udah melihat. Jadi yang ujar Allah Ta'ala disegerakan siksa yang disegerakan itu adalah durhaka kepada ibu bapak. Ini Nabi menanyakan barang siapa kada berbakti lawan ibu bapaknya anak-anaknya pun kada berbakti jolongnya. Nah, apa nih? Wa qala alaihi salatu wasalam, sebelahnya lah. Hikayatun. Nah, ada hikayat. Nah, kita baca dalam dapat tarami kisahnya. Dan di dalam kurung ada yang bertemu. Wa qala alaihi salatu wasalam hikayatun. Nabi kita bersabda, hikayah anillahi ta'ala. Ujar Allah Ta'ala, qul lil barri liwalidayhi. Dapatlah. Di dalam kada jauh kadanya sapa mentangan aja itu. Ujar Allah Ta'ala qul padahakan olehmu wahai Muhammad kekasihku padahakan lawan umatmu lil barri khusus untuk orang yang berbakti kepada ibu bapaknya sampaikan pesanku ini jar Allah Ta'ala lil barri liwalidayhi kepada orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Apa bunyi pesan Allah Ta'ala? I'mal ma syi'ta
silahkan kamu beramal sekehendak kamu. Fa innallaha yaghfiru laka, karena sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosamu. Kan luar biasa nih. Sampai Allah Ta'ala berpesan lawan Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada orang yang berbakti kepada abah mamanya. Apa bunyi kalimat yang dari Allah nih? I'mal ma syi'ta fa innallaha yaghfiru laka. Nyawa silahkan berbuat sekehendaknya nyawa, karena sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Ini namanya khususan bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin itu ya macam tanahnya aku aja. Diampuni Tuhan juga dosa aja, kada kayak itu bang maksudnya. Biasanya orang berbakti ini akhlaknya bagus juga. Biasanya cuma seandainya ada kesalahan, kada minta ampun Tuhan ampuni. Maksudnya ada kesalahan yang kada minta ampuni Tuhan ampuni. Kenapa? Karena inya berbakti lawan ibu bapaknya. Kenapa garang jah? Inya berbakti lawan ibu bapaknya timbul dosa-dosanya diampuni, karena orang yang berbakti kepada ibu bapak tentu ibu bapaknya ridho lawan inya. Bila inya ridho, Allah ridho juga. Nah, itu jawabannya. Warawa muslimu ghairuhu. Nah, ini masalah. Bila kita ke dalam kita baca sanad ya Allah, kita baca rawa-rawanya ini. La yujzi'ul waladu walidahu. Nah, tidak pernah bisa membalas seorang anak akan kedua orang tuanya, illa melainkan ayyajidahu mamlukan, melainkan sekalipun sekalipun seorang anak tadi menemukan kuitannya tadi mamlukan jadi budak, payastariyahu lalu dibelinya, payu'tiqahu lalu dibebaskannya, tetap ada mencukupi akan jasa ibu bapaknya. Kuitannya jadi budak, dimerdekakan, dibelinya, dimerdekakannya, tetap kada kawa membalas jasa kuitan. Nah, itu maksudnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, Abu Hurairah yang ucap ini nah, ujar sidin qala. Pian tahu Abu Hurairah? Yang semalam. Mun pian bapak dah tahu, apabila pian bertamu ya Allah. Qala ujar Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berucap. Jadi inilah sahabat Nabi itu dengan Nabi. Jadi ilmu Nabi ini ada di para sahabat. Cuma karena Nabi ini hidupnya sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Sahabat ini kan kada sama, lain-lain. Ada yang mengetahui dari Nabi waktu Nabi pagi aja. Kenapa? Karena si sahabat ini berkumpul Nabi di waktu pagi aja. Ada yang tahu tentang Nabi di waktu sore, karena ini berkumpul dengan Nabi waktu sore. Waktu paginya ada tahu. Ada yang ingin berkumpul lawan Nabi lebih banyak dalam keadaan di rumah, seperti Siti Aisyah bin ini Nabi. Nah, maka Siti Aisyah pun banyak tahu tentang Nabi yang masalah di rumah. Nah, ada yang Siti Aisyah kada tahu itu masalah di peperangan, maksudnya waktu zaman Nabi, karena Siti Aisyah kada pernah umpat peperangan waktu zaman Nabi. Nah, itu maksudnya. Jadi kada sempurna juga bang, misalnya kan yang seluruhnya, jadi ilmu para sahabat seluruhnya itu mengumpul ilmu Nabi ini. Nah, nih itu sama kita misalnya lawan perguruan, ya kalau misal kita nih misalnya kayak guru sekumpul, si murid guru sekumpul banyak ada. Banyak, tapi kada sama. Ada yang tahu tentang guru sekumpul satu sisinya, karena ini menuntut ilmunya misalnya wayah beisukan aja, atau wayah kamarian aja, atau misalnya wayah hari ini aja, hari itu kada, maka hari itunya dapat, hari itu yang lain kada tahunya. Ada yang ngumpat berjamaah nunggu guru sekumpul wayah hari ini aja, nah hari yang lain kada umpat, hari yang lain kada tahunya. Nah, kayak itulah. Jadi kada kawa kita tuh bila mendengar sesuatu yang kita kada tahu, dipadahal itu kada bujur, kada kawa, mungkin kita kada tahu. Nah, itu maksudnya sama nang kayak hadis-hadis Rasulullah ini. Nah, dipadahkan sini an Abi Hurairah taqol, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ujar sidin, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Apa ujar Nabi? Ma min 'abdin shallal faridata, tidak ada satu hamba, siapapun hamba, shallal faridata, inya sembahyang 5 waktu.
Nah, fardhah itu sembahyang 5 waktu yang wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Imbah tuntung sembahyang 5 waktu, salat tuntung sudah. Wada'a, lalu dia mendoakan liwalidayhi, bagi kedua orang tuanya. Nah, ini dalil kita membaca Rabbi firli walidayya. Lalu ia mendoakan kedua orang tuanya bil maghfirah, dengan minta keampunan, illa melainkan istajaballahu du'aahu, melainkan Allah perkenankan doanya. Wa ghafara lahu, dan Allah bukan hanya mengampuni kedua orang tuanya, Allah ampuni juga dosa-dosanya. Bi barakati du'aihi lahuma, sebab berkat doa orang tadi kepada kedua orang tuanya. Walau kana fasikhaini, sekalipun kedua orang tuanya tadi orang yang fasik lagi hidupnya. Nah, arti fasik itu mengerjakan kemaksiatan, kada supan-supan, terang-terangan, bahkan bangga, fasik narengnya. Nah, jadi kita apabila abah mama kita sudah wafat, ya kalau sudah meninggal dunia nih, maka cara berbaktinya yang mendoakan. Apabila mendoakannya, imbah sembahyang 5 waktu. Di sini imbah sembahyang 5 waktu. Membaca doa tasarapian aja, ya Allah ampuni abah mama ulun. Tapi anak bahasa Arabnya sudah disunahkan orang, ya kadang lagi sudah hafal juga kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli, ya Allah ampuni ulun dan dosa kedua abah mama ulun, abah ulun mama ulun. Nah, dan sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi ulun waktu kecil. Itu tuh perintah Allah Ta'ala juga ada dalam Quran yang malam Senin malam tuh ada nih tuh. Nah ini bila mengamalkan itu, ujar Imam Sufyan bin Uyainah kalau ada salah lah, itu kita sudah ditulis berbakti atau mensyukuri akan jasa kedua ibu bapak. Mengamalkan itu sudah dianggap berbakti kepada dua ibu bapak yang sudah wafat. Nah, mendoakan itu imbah itu pulang dua ibu bapak tadi walaupun sidin lagi di dunia fasik diampuni oleh Tuhan barakat doa si anak yang lagi hidup nih. Imbah itu pulang si anak tadi dosanya diampuni juga barakatnya berbakti lompuitannya meliwat doa itu pulang. Nah, jadi rugi benar sampat kada baca doa itu, rugi disampatakan ya udah dibaca. Kalau ujar guru Sukbul Bahari mun kawatu malah dalam sujud terakhir kita tuh nah baca Rabbi firli wa ridi warahmu kama rabbana sigira bagus juga nah itu waktu sujud terakhir kita tuh. Nah, yang memikirkan mendoakan kuitan ini tentu anaknya tadi kan saleh ya kalau. Nah, amun anaknya kada saleh berang terpikir. Kada dapat terpikir. Yang kada saleh ini ngalihai mikirkan harta kuitan ya. Dah nakas mati yang bagi warisnya. Itu jadi pikirkannya kada mikirkan yang kayak pakuitan supaya nyaman dikubur, supaya sidin bahagia dikubur, supaya kubur sidin kaya rasa surga kayak apa? Nah itu. Jadi bagus kita tiap malam Jumat kah misalnya masing-masing dianya masing-masing itu. Kada yang misal sebajamaah apa sembahyang sunat 2 rakaat, sunat mutlak. Ayat pertamanya imbah surah Fatihah dibaca tuh ayat kursi sekali, surah Al-Qumut surah sekali, qul huwallahu 11 kali. Kan talawas sedikit berdiri itu. Karena imbah itu pulang rakaat kedua kayak itu juga. Imbah itu salam, nah, salam, jangan ada salam. Salam. Imbah itu salam berdua pin bahasa Indonesia saja. Bahasa Kesatuan NKRI. Nah, ya Allah, maka kada kau menghilangkan orang kaluanya. Ya Allah, jangan kada kau menghilangkan julugat ya kalau. Nah, maka bahasa Indonesia lo tasaliho ilat bahasa daerah masing-masing. Boleh aja Tuhan paham aja. Ya Allah, ampuni abah mama ulun. Ampuni, beri rahmat. Nah, kata bisa bahasa Indonesia ya kalau. Nah, kata Bapak, Allah paham aja beri rahmat abah mama ulun. Ini tadi ulun anu Tuhan sembahyang tadi 2 rakaat. Nah 2 rakaat sembahyang ini pahalanya banyak-banyak akan lipat ganda-ganda akan julung pahalanya abah mama ulun dikubur. Nah apalagi aja Tuhan
Itu wae. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Nah, maka itu bahasa kita aja, jangan sampai kita gara-gara kada paham doanya, kada bisa membaca doanya, doa sambil dia kayak apa aja kada bisa tuh kaina ulun hadiah lu aja. Jangan bakaina ini darurat sipil. Kuitan di kubur tuh darurat sipil. Muka ada anak, siapa lagi? Nah, mun anak orang bang, ada harapan memikiran kuitan kita seorang sebagai anak mendoakan. Maka jangan memikirkan dua bahasa Arabnya. Ya Allah nonton sembahyang duha aja sembahyang hadiah 2 rakaat. Nah, banyakakan pahalanya lipat gandakan julung ka abang maulun. Nah, itu aja ampuni sidin, beri rahmat sidin. Nah, itu Itu dalam rangka supaya kita mensyukuri jasa ibu bapak. Maka ditulis kita orang yang berbakti kepada ibu bapak. Nah, barang siapa mendoakan sidin, maka kita tadi termasuk orang yang diampuni juga, dosa-dosa kita diampuni juga barakat kita berbakti kepada ibu bapak tadi. Nah, itu sekilas lah. Panjang nih kalau keterusakan, itu kita sambungin lah. Yang di tengah nih rami kisahnya nah. Insyaallah pertemuan akan datang yang kita baca yang di tengah aja gini. Jadi masalah doa ibu bapak ini 2 kali insyaallah. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.